Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada sore yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman rambutan di dalam pot. Tentunya dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali agar sahabat bertani buah dimanapun berada bisa mengaplikasikannya di rumah tanpa harus kerepotan. Oke, jadi sekarang kita langsung saja untuk mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman rambutan di dalam pot ini. Jadi untuk yang pertama di sini kita mempersiapkan media tanamnya terlebih dahulu. Yuk. Jadi itu yang pertama di sini kita menyiapkan tanah, yang mana tanah ini merupakan media tanam utama yang kita gunakan untuk melakukan penanaman. Dan tanah yang kita gunakan ini adalah tanah humus. Dan untuk cara pengambilan dari tanah humus ini yaitu kita hanya mengambil tanah bagian permukaannya saja. Selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang. Yang mana pupuk kandang ini merupakan sumber nutrisi alami yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan tanaman yang organik di sekitar rumah kita. Dan di sini sedikit saya jelaskan. Serta tak bosan-bosannya saya untuk mengingatkan yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Jadi untuk melihat perbedaan antara pupuk kandang dan kotoran hewan itu adalah bisa kita lihat dari segi fisiknya. Kalau pupuk kandang ini sudah terlihat gembur, tidak lengket, tidak berbau dan juga sudah berwarna hitam, berbentuk seperti tanah. Selanjutnya di sini kita membutuhkan serbuk kayu. Yang mana serbuk kayu ini kita gunakan sebagai spasi ataupun pemisah agar tanah yang kita gunakan atau media tanam yang kita gunakan di dalam pot ini tetap gembur, sehingga pertumbuhan akar bisa maksimal pada tanaman yang kita tanam di dalam pot. Tetapi jika kita tidak memiliki serbuk kayu, kita bisa menggantikannya dengan sekam padi. Dan jika kita juga sulit untuk mendapatkan sekam padi, maka kita bisa menggunakan media tanam yang terdiri dari pupuk kandang dan tanah saja. Oke, jadi untuk ketiga bahan yang kita gunakan sebagai media tanam untuk kita melakukan penanaman dalam pot ini sudah tersedia, maka di sini kita langsung saja untuk mencampurkannya dengan perbandingan 1:1:1. Sedangkan yang dimaksud dengan 1:1:1 tersebut adalah 1 bagian untuk tanah, 1 bagian untuk serbuk kayu, dan 1 bagian untuk pupuk kandang. Oke, sekarang kita langsung saja mencampurkannya. Oke, jadi untuk media tanam sudah selesai kita buat, maka kita selanjutnya mempersiapkan bahan-bahan yang lain yang kita butuhkan dalam proses penanaman rambutan di dalam pot. Dan selanjutnya di sini kita membutuhkan pot ukuran jumbo, yang mana pot ini kita pilih dengan nomor 538. Kemudian di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan pada tanaman. Dan dalam hal ini garam Inggris ini berfungsi untuk mengurangi tingkat stres tanaman yang kita pindahkan ke media tanam yang baru. Sedangkan untuk mendapatkan garam Inggris ini sangat mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa mendapatkannya secara online dan akan langsung diantarkan ke rumah. Kemudian di sini kita menggunakan sendok takar. Dan yang terakhir di sini pastinya kita membutuhkan bibit rambutan yang akan kita tanam di dalam pot ini. Yang mana bibit rambutan ini berasal dari cangkokan. Itu tujuannya untuk mempercepat proses pembuahan pada rambutan yang kita tanam ini. Selain untuk mempercepat proses pembuahan, hasil cangkok yang kita gunakan ini juga berfungsi untuk menjaga kualitas buah sama seperti indukannya. Dan untuk umur dari bibit cangkokan ini sudah sekitar 4 bulan. Oke, berhubung karena alat dan bahan yang kita butuhkan sudah semuanya kita lengkapi, maka kita langsung saja ke prosesnya. Jadi sebelum kita mengisikan media tanam yang sudah kita buat ini ke dalam pot, terlebih dahulu di dasar pot ini kita beri pecahan batu bata.
Di sini kita berikan secukupnya saja. Kemudian kita langsung saja mengisikan media tanam yang sudah kita buat sebelumnya. Padatkan seperlunya. Untuk membantu proses percepatan pertumbuhan akar yang kita tanam di dalam pot ini. Oke, jadi untuk tahap awal kita di sini mengisikan setengahnya saja dulu, karena di sini nanti kita akan meletakkan bibit rambutan yang akan kita tanam di dalam pot ini. Tetapi perlu diperhatikan di sini, dalam proses pembukaan polybag, tempat di mana bibit rambutan ini tumbuh itu kita harus dilakukan dengan secara hati-hati, karena kita di sini mengusahakan agar media tanam di dalam polybag ini tidak pecah untuk mengurangi tingkat stres bibit rambutan yang akan kita pindahkan ke dalam pot ini. Oke, seperti ini kita lakukan dengan secara hati-hati. Kemudian di sini kita mengisi kembali media tanam yang sudah kita buat sebelumnya. Kembali di sini kita padatkan seperlunya saja. Oke, jadi untuk pengisian tahap kedua kita di sini tidak usah mengisi sampai penuh terlebih dahulu, karena di sini kita akan menaburkan garam Inggris. Dosis yang kita gunakan 1 sendok makan. Ditaburkan pada sekeliling batang, tetapi perlu diperhatikan di sini dalam proses penaburan garam Inggris ini tidak boleh mengenai akar ataupun batang pada tanaman yang kita tanam, karena itu dapat menyebabkan kebusukan pada akar ataupun batang yang kita tanam tersebut. Nah, sekarang kita sudah bisa mengisi kembali media tanam sampai pot ini penuh. Setelah kita melakukan penanaman, maka di sini kita langsung saja menyiram dari tanaman rambutan yang sudah kita tanam di dalam pot ini. Itu tujuannya agar selain untuk menyegarkan dari tanaman rambutan yang kita tanam dalam pot ini, juga di situ untuk melarutkan garam Inggris yang sudah kita taburkan pada media tanam sebelumnya. Selanjutnya di sini kita tinggal melakukan perawatan sederhana, yaitu dengan cara memperhatikan tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar media tanam. Selain untuk membersihkan media tanam di sekeliling tanaman kita, pembersihan dari gulma ataupun tanaman liar ini juga untuk meminimalisir terjadinya perebutan nutrisi pada media tanam yang kita sediakan di dalam pot ini. Kemudian di sini kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang saja, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk mendapatkan tanaman yang organik di sekitar pekarangan rumah kita. Selain sebagai pemupukan, pupuk kandang yang kita gunakan di sini juga untuk menambah media tanam pada pot yang kita gunakan. Dan pemupukan ini kita lakukan 1 bulan sekali. Setelah kita melakukan pemupukan seperti ini, sebaiknya kita langsung saja melakukan penyiraman agar nutrisi yang tersedia pada pupuk kandang ini langsung bisa diserap oleh akar tanaman. Sedangkan untuk penyiraman selanjutnya bisa kita lakukan secara rutin, bisa dilakukan pada pagi ataupun pada sore hari, ataupun jika waktu kita terbatas, penyiraman bisa kita lakukan hanya saja ketika media tanam di dalam pot ini sudah kering. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman rambutan di dalam pot
dengan mudah dan sederhana dan juga cepat berbuah. Jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada. Dan jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang. Segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.